Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatik, dan dispepsia. Alhamdulillah, hari ini sudah bulan ke-6. Bulan ke-6 artinya dari terakhir saya mengalami panic attack. Seperti yang pernah saya ceritakan, saya pernah merasakan panic attack itu 2019, 2002 2000 ya 2019, 2021 sama 2020, 2019, 2020 setahun. Setelah itu nggak pernah panic attack lagi, terakhir di 2022 bulan Agustus kemarin. Yang paling dahsyat itu panic attack pertama hanya setengah jam mungkin, panic attack kedua malah lebih sedih sebentar, yang ketiga itu berjam-jam sampai sekitar 3 jam kalau tidak salah. Saya itu merasa panik sampai kelelahan, sampai ketiduran saking paniknya. Nah, dari yang ketiga tersebut, yang terakhir itu saya menjaga terus agar tidak menimbulkan trauma. Jadi saya ketika panic attack itu pertama itu saya tidak menyebabkan anxiety disorder, yang kedua pun sama, tidak menyebabkan anxiety disorder, yang ketiga itu baru saya kena anxiety disorder. Kecemasan berlebih itu berkepanjangan sampai 1 bulan penuh saya kurang mengenal diri saya tidak bisa berpikir normal, dan pikiran itu selalu jalan terus, seperti melihat sesuatu kita kaitkan dengan sesuatu yang negatif, melihat pohon kita kaitkan dengan sesuatu yang negatif. Jangan-jangan saya matinya ketika kena pohon ini, jangan-jangan kena angin ini, jangan-jangan kena ini. Jadi negatif terus dan menjurus ke arah kematian yang kita takutkan itu. Yang paling ditakutkan kan kematian. Di bulan pertama kan begitu. Evaluasi lagi nih. Sangat menakutkan sekali, sangat menakutkan. Horor, setiap apapun yang kita lakukan itu horor semuanya. Nggak ada yang bisa menyenangkan, bahkan nggak bisa senyum saya. Nggak bisa senyum waktu itu. Terjadi penurunan berat badan yang sangat drastis. Dalam 1 bulan itu turun sekitar 4 kilo saya. Bisa lebih, dari 73 ke 68. 73,5 berat badan stabil saya itu ke 68. Setelah itu anxiety disorder itu, kecemasan berlebih itu menghantui sampai 1 bulan pertama nggak bisa kontrol ya. Di bulan kedua baru saya harus berani mempelajari. Tepatnya setelah 40 hari dari panic attack, saya umat Islam, saya beranggapan bahwasanya orang itu kalau mau meninggal itu biasanya 40 hari itu sudah ketahuan gelagatnya, atau ada yang dirasakan atau apa gimana, ada ciri-cirinya lah. Nah, ketika melebihi 40 hari itu saya sedikit lebih tenang, sedikit. Akhirnya saya beranikan untuk membaca tentang panic attack itu. Kenapa? Akhirnya saya cari ilmu tentang panic attack. Saya baca terus. Hari-hari saya habiskan buat mencari tahu tentang panic attack dan solusinya. Karena saya ada berkeinginan kuat untuk sembuh. Jadi saya cari betul sampai benar-benar saya menemukan referensi yang bagus untuk cara mengatasi, dan saya coba, dan alhamdulillahnya saya dikasih kemajuan dalam kesembuhan tersebut. Saya melakukan ikhtiar saya untuk sembuh itu dengan 3 cara. 1, pengobatan alami. 2, mencari mentor online. 3, mencari mentor. Saya cari narasumber yang orang pernah sakit seperti kita ini, anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Saya pelajari itu dari 40 hari atau 1 bulan parahnya itu saya buat untuk belajar terus. Bulan kedua, bulan ketiga itu sudah mulai ada baru terasa perbaikan dalam tubuh, dalam fisik, dalam pikiran itu sudah mulai membaik. Ketika kita sudah tertib melakukan kegiatan, saya banyak sekali. Awalnya saya ikut yang cara medis, jadi kita disupport, tubuh kita disupport oleh
vitamin. Saya beli beberapa vitamin karena waktu itu masih nggak bisa berpikir, kita beli aja, sudah beli B komplek, minyak ikan, daun begagan, itu saya konsumsi tiap hari. Gamat Gold sama apa satunya ya, yang mengandung zinc pokoknya. Terus ada susu kedelai, dan pokoknya kalsium, magnesium, dan zinc itu saya minum di bulan ketiga, bulan kedua. Karena kita kurang sabar, 1 minggu minum itu nggak ngerasa ada perubahan. Saya kan sambil mencari terus kan, sambil mencari. Akhirnya saya ganti dengan Rimpah dan Rimpang. Ketemulah saya dengan YouTuber orang Arab yang menyatakan bahwasanya Rempah dan Rimpang itu sangat baik yang ada di Indonesia. Ini contohnya, ini 7 macam godokan ya, ada Rempah dan Rimpang. Mulai dari serai, kayu manis, terus kapulaga, cengkeh, jahe, kunir, temulawak ya. Jadi 7 ini saya seduh jadi satu minuman seperti ini. Alhamdulillah ini sudah nggak gemetar, ini tangan ini sudah nggak gemetar di bulan ke-6 ini, sudah lumayan. Ya goyang terus, iyalah masih ada goyangnya, tapi nggak sampai gemetar kebangetan kan ya. Ini saya konsumsi terus dari bulan kedua sampai bulan sekarang masih saya konsumsi. Cuman bulan ke-5 kemarin itu mendekati bulan ke-6 itu sudah mulai sering, sudah mulai jarang, mulai lupa. Kebanyakan aktivitas di luar, sudah bisa kerja lagi sedikit-sedikit, sudah mulai jarang mengkonsumsi ini. Ini saya konsumsi lagi sudah sekitar 4 atau 5 hari lagi ini. Nah, ketika itu saya ganti dengan Rimpang. Itu terasa agak membaik. Membaiknya itu lebih cepat daripada vitamin-vitamin ini ya, vitamin kapsul ya, jujur saja. Satu lagi, saya tabarukan kurma. Dari awal saya sakit saya makan kurma. Saya habis kurma total 6 bulan ini sekitar 4 kilo tambah 3, 7. Sekitar 7 kilogram kurma saya. Enggak nyampe, mungkin sekitar 6 lah. Ada beberapa yang paketannya itu setengah kilo. Sekitar 6 kilogram kurma dan belum habis. Sampai detik ini masih belum habis. Saya biasakan setiap bangun pagi itu sebelum saya makan apapun, saya makan kurma. Karena saya menganggap ceramah salah satu orang yang saya dengarkan itu, Rasulullah itu setiap kali berbuka puasa itu selalu dengan yang manis-manis, itu kurma itu. Saya makan kurma itu dari bangun tidur itu, atau cemilan malam ketika bangun itu saya makan kurma. Itu saya lakukan dari awal sampai sekarang, sampai detik ini kurma itu saya paling konsisten saya, karena saya butuh kadar gula yang tinggi biar nggak kelingan, biar bisa seimbang. Saya makan kurma tersebut, banyak seratnya juga, banyak manfaatnya kurma itu saya paling konsisten. Yang lain-lain itu sering ketinggalan ya, sering nggak minum, sering nggak ini. Tapi termasuk kategori rutin ya, 5 bulan awal saya sakit itu itu masuk kategori rutin. Dan alhamdulillahnya di bulan ketiga perjalanan bulan keempat saya sudah bisa perjalanan jauh. Waktu itu saya pernah ke Solo, Solo saya bisa datang dengan anak istri. Cuman nyetirnya masih separuh sama adik saya. Begitu bulan keempat, bulan depannya lebih membaik lagi, saya bisa perjalanan ke Jakarta. Saya nyetir sendiri dari Pasuruan ke Jakarta, saya nyetir sendiri sekitar 800 kiloan. Sudah bisa, itu bulan keempat. Bulan kelima sudah asik saya sudah sedikit lupa dengan apa yang saya rasakan waktu itu. Saya bikin video sampai saya ngomong apa ya waktu itu yang saya rasakan, sampai lupa. Karena memang anxiety itu begitu horornya, seringnya cemas itu, jadi kita kalau nggak diingat betul itu sedikit lupa. Saya aja yang 1 bulan pertama itu banyak lupanya loh, kayak orang linglung gitu kan. Di 1 bulan pertama sakit itu kalau disuruh mengingat itu banyak lupanya saya. Terus bulan ke-6 ini alhamdulillah full normal, hanya dispepsianya 2 kali kambuh. Yang kemarin saya bikin video tentang nggak ada apa-apa, tiba-tiba
reflux itu. Saya masih belum tahu apakah dari jamu ini, apakah dari smoothies yang saya minum. Yang pertama itu smoothiesnya pakai coklat, yang kedua pakai tambahan kacang, selai kacang. Saya kurang tahu juga apakah tubuh kita ketika membaik itu kita jamu itu tidak boleh tiap hari. Karena saya sudah pernah jeda sekitar 1 minggu nggak minum jamu sama sekali. Tiba-tiba saya minum, hari pertama saya minum itu sudah reflux. Terus saya nggak minum lagi selang 2 hari. Begitu saya minum lagi kemarin itu reflux lagi. Apakah tubuh kita sudah sembuh itu minum jamunya harus dikurangi? Ini masih saya dalam pelajaran, masih saya pelajari itu. Tapi yang jelas saya nggak mau reflux terus-terusan. Ya, artinya juga nggak takut juga gitu loh. Reflux hanya reflux aja gitu. Karena kita sudah paham cara mengatasi banyak hal ketika kambuh. Apakah bisa dibilang sakit saya ini termasuk kategori ringan, tidak seperti teman-teman yang sampai setahunan? Saya pikir tidak. Saya parah, saya merasa parah. Saya merasa parah sekali. Saya sempat tidak mengurusi keluarga saya. Saya melakukan hal-hal konyol, banyak hal-hal yang saya lakukan konyol, saking takutnya. Saya jual kendaraan, saya jual ini, saya pikir nggak dibawa mati juga, ngapain juga dibuang dikasihkan ke siapa ininya yang membutuhkan, buat ini, bayar sekolah dulu sampai beberapa bulan, buat ini. Jadi berpikirnya itu saking negatifnya, sampai sekolah itu kita bayar sampai sebanyak-banyaknya, sampai saya barang-barang yang nggak begitu penting sebenarnya bisa jadi penting, suatu hari itu saya jual semua. Banyak saya lakukan hal itu kala itu, tapi paling tidak itu meringankan diri saya, meringankan beban saya. Jadi saya nggak menyesal dengan apa yang sudah saya lakukan. Saking horornya, saking takutnya, sampai tidak bisa tidur kalau tidak dengar hipnoterapi. Saya sampai segitunya. Bukan berarti saya ini dalam 6 bulan ini anxiety disordernya jauh membaik karena memang sakit saya ringan, bukan. Karena saya memang menjaga pola makan, pola pikir, dan pola hidup dengan tertib. Saya jaga betul. Saya ikuti metode makan sedikit-sedikit tapi sering, sehari bisa 7 kali. Itu saya lakukan. Nah, dari bulan awal itu saya lakukan. Terus saya jaga pola pikir. Saya alihkan pikiran-pikiran saya ketika cemas itu. Saya menyebut benda di sekeliling saya, 5 benda di sekeliling saya, 10 benda di sekeliling saya yang bisa dilihat. Terus kita memegang 5 benda di seputaran saya. Saya melakukan terapi itu terus. Jadi ketika cemas, pintu, sangkar, pisang, jas hujan, kresek, jaket, ban motor, setir sepeda pancal, itu saya sebut biar mengalihkan pikiran kita. Itu saya sebut, saya ikut terapi itu. Terus yang dipegang, ya ada jok motor, ada handphone, ada tongsis, ada akuarium, itu saya lakukan agar bisa mengalihkan pikiran tersebut. Pola hidup, ya sangat-sangat saya menjaga pola hidup. Setiap hari saya harus jalan. Dari mulai tidak bisa jalan, hanya ketika takut banget itu bisanya hanya berjemur. Hanya berjemur terus sampai bisa jalan kaki dengan sempoyongan sedikit saja, sampai berkeringat sedikit, sampai minggu berikutnya bisa jalan sekitar 100 meter, terus 300 meter, 500 meter. 500 meter itu saya rutin akhirnya. Selama 1 bulan, saya setiap hari jalan 500 meter. Di bulan berikutnya sudah mulai ngawur. Kalau nggak salah sekitar bulan ke-4 ya. Bulan ke-4 itu sudah mulai ngawur, itu jalannya sudah 1 kilo, 2 kilo. Itu sudah mulai agak bisa lari bulan ke-4, bulan ke-5. Bulan ke-5 sudah lari, sudah sering lari. Saya takutnya itu biasanya itu begini. Gigi saya tanggal 2. Saking seringnya menahan cemas takut dengan begini. Gigi dengan gigi itu tatapan terus. Setiap malam kita takut. Kita cemas, kita takut, kita cemas. Gigi saya itu tanggal 2.
pecah satu di sini, saya tempel, yang satu lagi ini belum sempat saya tempel. Sampai segitunya. Kalau dibilang 5 bulan sembuh anxiety disorder mustahil, bisa kalau sampai melakukan pola makan, pola hidup dan pola pikir yang sehat, sampai bisa sembuh anxiety disordernya. Cuman masalahnya dispepsianya ternyata tidak semudah itu. Dispepsianya itu masih suka kumat-kumat ternyata. Jadi saya menyimpulkan sendiri bahwasanya anxiety disorder saya ini sebenarnya belum sembuh total, tapi membaik, jauh membaik. Taruhlah 90%, hanya 10% lah anxiety disorder itu. Dan tidak pernah kumat. Kumatnya itu cuman bukan cemas ya, hanya rasa tidak nyaman. Itu di bulan 5, bulan 6 ini saya belum merasakan. Alhamdulillah ya, semoga tidak pernah merasakan lagi ya. Rasa tidak nyaman itu sudah tidak ada, bangun tiba-tiba langsung aktivitas, langsung ini, langsung itu, langsung segala macam. Saya melakukan banyak hal. Saya mulai dari menata taman, membuang semua ayam-ayam saya yang jadi beban, saya ganti dengan ikan. Kebetulan saya punya sahabat yang baik sekali. Ketika dia hobinya ikan, saya lihat dia melihat saya kok suka gitu lihat ikannya dia. Dia juga orang punya kan, ikannya ada super red arwana, ikan pari, ikan mewah-mewah itu. Saya sering ke rumah dia sambil treadmill ketika sore itu sampai malam. Itu saya melihat ikannya, saya seneng gitu loh. Ada aja caranya biar menyenangkan hati saya. Dia sehari itu dia beli akuarium itu 2. Yang satu dia kasihkan ke temennya satunya, yang satunya saya disuruh bawa. Ini dia beli second dengan kakinya 120, dengan lebar 120. Dia beli second itu 700 kalau nggak salah. Itu dia bilang, saya kok nggak cocok ya dengan akuarium ini. Mending aku titip ke rumahmu aja ya. Sambil diiklankan, sambil dijual-jual lagi, dia bilang gitu. Kebetulan dia kalau beli kendaraan bermotor itu testernya itu selalu saya. Beli motor buat anaknya, beli motor buat guru-gurunya di yayasannya, itu biasanya saya yang menangani. Nah ini katanya disuruh jual, tapi dia bilangnya jualnya santai aja katanya begitu. Pasang harga yang tinggi aja, siapa tahu untung. Artinya saya tahu betul teman saya itu berarti dia menginginkan akuarium ini saya buat selimuran di rumah gitu. Terus saya dibelikan ikan, saya dibawain 2 ikan parrot, ini sama ini ikan parrot. Saya dibelikan ikan blue bass atau apa gitu. Saya dibelikan ikan lele, lele ekor merah. Terus saya dibelikan ikan Oscar saya beli sendiri sama arwana kecil lah, murah-murahan itu, hanya sekitar hobi aja. Dibelikan pakan juga segala macam. Alhamdulillah saya punya teman yang baik sekali. Nah itu salah satu dari metode penyembuhan, menyelimurkan atau mengalihkan pikiran kita terhadap anxiety disorder atau panic attack-nya. Itu bisa mempercepat kesembuhan kita. Benar sekali. Saya itu di bulan ke-4 itu berat badan saya itu sudah mulai normal. Bulan ke-5 saya normal, bahkan saya melebihi normal. Sekarang berat badan saya hampir 74. Badan ini terasa berat, tapi olahraganya saya kuatkan lagi gitu. Jadi saya juga pernah melihat YouTube-nya Adirai menyatakan tentang olahraga di usia 40 ke atas. Itu olahraga itu jangan berhenti kalau mau awet badannya. Saya olahraganya agak saya forsir sedikit, meskipun setelah olahraga itu suka sakit di mana-mana. Itu kalau dulu itu bikin cemas, sekarang sudah tidak, tinggal kita pijit selesai, sembuh. Dan alhamdulillah dengan metode yang baik dan benar, ketika kita sakit, kita pernah mengalami panic attack, anxiety disorder, psikosomatis, itu seiring berjalannya waktu akan sembuh dengan sendirinya atau membaik dengan sendirinya, dengan catatan percepatan itu berbeda-beda pada setiap orang. Setiap sampean kuat banget ingin sembuh dengan cepat, sampean lakukan metode-metode yang baik dan benar, sampean akan sembuh. Misalnya sampean akan sembuh dengan cepat. Jika sampean malas-malesan, sampean akan sembuhnya lama, bertahun-tahun. Nah, itu kesimpulan saya. Jadi di bulan 6 ini tetap saya akan membuat
video-video rangkuman tentang sakit anxiety disorder psikosomatis dan dispepsia ini, karena saya merasa masih belum sembuh total, suka ada sakit-sakitnya sedikit, tapi alhamdulillah di bulan 6 ini anxiety disordernya sudah hilang, sudah benar-benar hilang di sayanya, alhamdulillah, sudah nggak pernah berpikir buruk lagi. Cuman psikosomatis dan dispepsianya yang masih terasa sedikit-sedikit, ada kalanya jika kita salah makan atau salah minum. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.